Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di bab kali ini saya akan menjelaskan tentang rumus if ya, atau yang disebut dengan rumus pembanding. Nah, rumus if ini adalah rumus yang paling seru kita pelajari nanti di spreadsheet. Salah satu pengaplikasiannya yaitu nanti membuat grid nilai. Jadi grid nilai yang di sini yang dimaksud, misalnya ada anak yang mendapatkan nilai 90 sampai 100, berarti grid anak itu mendapatkan nilai A. 80 sampai 89 mendapatkan grid B, 70 sampai 79 mendapatkan grid C, dan di bawah 70 mendapatkan grid D. Nah, oke ya. Menurut saya, pada aplikasi spreadsheet, rumus if ini yang paling banyak digunakan di perkantoran, di perusahaan, itu pasti selalu menggunakan rumus if. Nah, yang kita pelajari saat ini adalah if dasar dulu, habis itu nanti if berganda, baru nanti di video selanjutnya mungkin pengembangan dari if ya, misalkan sum if, count if, kayak gitu-gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh pengaplikasiannya aja, biar lebih cepat. Kita buka dulu spreadsheet-nya. Nah, oke ya. Di sini ada data nilai siswa. Jadi ada sekitar 31 siswa. Ada nama, ada nilai. Oke, bisa diperhatikan. Di sini ada namanya Indra mendapatkan nilai 70, Alia 75, Fadil 81. Oke ya. Apabila ada kesamaan nama, mohon maaf karena di sini saya namanya random ya, bikin sendiri ya dari contoh kelas. Nah, di yang warna hijau ini adalah kategori grade nilainya. Jadi bisa dirubah-rubah nanti. Misal kalau di sini saya memakai bahwa 90 sampai 100 ini nanti dikategorikan A, 80 sampai 89 dikategorikan B, 70 sampai 79 C, di 70 ke bawah dikategorikan D. Oke. Sebelum masuk tentang materi ini, ada baiknya kalian harus lihat dulu video-video sebelumnya. Karena apa? Karena materi ini berhubungan dengan video sebelumnya. Yang harus diperhatikan yang pertama adalah kalian nanti di logika ini ya, perbandingan ya. Jadi di logika perbandingan itu harus bisa. Nah, jadi gini, di operator pembanding harus bisa lebih besar, lebih kecil. Ini harus paham benar apa yang dimaksud dengan itu. Oke ya. Jadi harus paham artinya logika pembanding. Terus habis itu format rumusnya harus dirubah jadi format koma ya, bukan titik koma. Dan kalau bisa bahasanya dirubah jadi bahasa Inggris. Oke. Untuk format rumus dan format titik koma bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Jadi biar tidak ada perbedaan antara rumus yang saya buat dengan rumus yang kalian buat nantinya. Oke, kita lanjut ya. Jadi rumus if. Rumus if itu selalu diawali dengan sama dengan selalu ya. Misalkan saya tulis di sini sama dengan if. Nah, gini. Jika. Di sini ada keterangannya. Logic expression. Nah, misalkan ya, saya buat di sini jika C2 lebih besar, oke, lebih besar sama dengan 90. Nah, lebih besar sama dengan 90 berarti 90 di sini ikut ya. Maka akan bernilai jika benar ini bernilai A. Oke ya, ini hanya contoh dulu ya. Di sini berarti benar. Kemudian yang di sebelah ini salah. Oke, kurung tutup. Nah, saya kunci dulu. Di sini titik petik di depan ini hanya untuk menunjukkan bahwa rumus ini biar tidak bekerja ya. Kalau nggak ada titiknya nanti rumus ini bekerja. Nah, di sini dapat dilihat bahwa, sebentar saya pindah di sini aja.
Saya lebarkan. Nah, oke, saya perbesar dikit. Nah, oke ya. Di sini bisa dijelaskan bahwa rumus if itu terdiri dari gini. Atau saya buat gini ya. Logic. Nah, di sini if jika logiknya apa? Logiknya apa? Maka jika benar jawabannya selalu di antara koma ini jika benar. Jika salah berarti di posisi yang paling kanan. Oke ya. Logiknya contohnya gini. Sama dengan if misalnya angka ini terletak di sel C2. Oke ya. If sel di C2 lebih besar sama dengan 90, berarti 90 juga ikut masuk nilainya. Maka hasilnya jika benar adalah, kita tulis saja benar. Oke. Jika salah, titik salah. Oke, terus kurung tutup. Nah, nanti hasilnya gini. Kenapa kok harus pakai titik 2 petik di atas, Pak? Karena benar ini bukan termasuk angka. Benar ini termasuk karakter atau teks. Kalau angka nggak pakai titik koma. Jadi nggak pakai tanda petik. Ini 1. Nah, jika benar maka 1, jika salah maka 2. Nah, ini nggak pakai petik yang di atas. Tapi karena benar dan salah ini termasuk teks atau karakter, itu makanya pakai titik petik di atas. Untuk mengetahui itu termasuk teks, termasuk angka, itu bisa dilihat di video sebelumnya ya. Jadi tidak perlu saya jelaskan lagi karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Oke, kita coba rumus ini kita play di sini. If jika C2, oke ya, di kolom sini, di sel C2 berarti 70. Jika 70 lebih besar sama dengan 90, maka hasilnya benar. Jika salah, maka hasilnya salah. Oke, coba kita enter. Nah, oke ya. Berarti nilainya 70 lebih besar daripada 90. Hasilnya salah ya. Nah, di sini kan. Coba yang 70 saya rubah jadi 95. 95 apakah lebih besar dari 90? Hasilnya nanti benar. Oke, coba Kak, saya rubah 90. Hasilnya masih benar. Karena 90 lebih besar atau sama dengan 90. Maka hasilnya tetap benar. Kalau salah di posisi sebelah kanan. Oke ya. Cara penulisan rumus if gitu ya. Jadi yang kita lakukan pertama adalah logiknya. Logiknya itu apa? Kalau logiknya di sini adalah C2 lebih besar sama dengan 90. Habis itu bernilai benar atau bernilai salah. Coba yang benar sama salah ini saya ganti angka ya. Oke. Benar ini saya ganti 1, jika salah maka 0. Oke ya. Benar berarti 1, kalau salah maka 0. Nah, bernilai 1 karena 90 lebih besar sama dengan 90. Atau kita rubah 95 lebih besar daripada 90. Maka kalau benar bernilai 1. Kalau salah bernilai 0. Coba kita salahkan ya. Nilainya kita ganti 70. Maka grade nilai ini akan berubah jadi 0. Sesuai dari rumus kita tadi. Oke? Paham bukan? Nah, permasalahannya kalau di kategori nilai ini banyak if-nya. Di sini nanti kita pakai 3 if. Nah, namanya adalah if berganda. Oke? Jadi logikanya nanti akan seperti ini. Saya buat ini ya. Saya copy dulu. Nah, ini if pertama ini. If logic, jika benar maka hasilnya benar. Nah, jika salah, dia akan masuk di dalam if lagi. Jadi gini. Nah, tapi tidak pakai sama dengan.
if. Nah, gini lagi. Ini namanya adalah if berganda. If, jika logik menyatakan nilai benar, maka sudah selesai sampai di benar. Kalau salah, dia akan terus lanjut di if selanjutnya. Jika logiknya lagi, logik yang kedua benar, maka nilainya benar. Jika salah, lanjut lagi gitu ya. Jadi ini namanya if berganda. Oke? Bisa dipahami ya. Jadi misal nih, kita naik ke anak tangga pertama. Kalau benar, kamu bisa naik ke anak tangga selanjutnya. Atau kalau di sini jika benar, maka sudah selesai benar. Tapi jika salah, dia akan bertanya lagi, logik apa yang harus diperbuatnya. Nah, jika benar selesai, jika salah ya salah. Oke ya, kita langsung ke contoh pengaplikasiannya ya. Kita baru sampai nilai ini, grade. Berarti sama dengan if kurung buka, logiknya apa? Berarti C2 lebih besar daripada 90, maka nilainya A. Oke ya. Jika salah, bentar saya kurung buka ginian, saya kurung tutup. Jika salah, maka nanti kan akan larinya di grade nilai B. Berarti jika salah, if lagi. If lagi, kurung tutup lagi, jangan lupa. Nah, C2, bentar saya hapus ini ya biar nggak mengganggu ya. C2 lebih besar sama dengan yang kedua adalah berarti 80. Oke ya. Maka bernilai B. Oke. Berarti sekarang saya bikin if lagi. Jika lebih besar daripada 80, maka bernilai B. Terus jika di bawah 80 gimana? Berarti kita if lagi. If kurung tutup, kurung buka, kurung tutup langsung ditulis ya, jangan lupa. Nah, jika C2 lebih besar sama dengan 70. Nah, yang di C sini kan 70 ya, bisa dilihat. Maka bernilai C. Oke. Tapi kalau salah, kalau di bawah 70 berarti bernilai D. Nah, oke. Kita enter coba. Nah, oke ya, di sini grade nilai Indra C. Karena bernilai 70. Bisa dicocokkan sama kategori grade nilai. Apabila nilainya 70 sampai 79, maka kategorinya grade-nya C. Oke, benar ya berarti ya. Coba kita tarik lagi ke bawah. Nah, 75. 75 apakah grade nilainya C? Kita cocokkan sama data grade nilai. 70 sampai 79. Apakah 75 ini termasuk? Ya. Berarti 70 sampai 79 termasuk C. Kita turunkan lagi ke bawah. 81 termasuk B. Karena dalam kategorinya termasuk 80 sampai 89. Oke ya, terus kita langsung klik 2 kali biar langsung ke bawah. Nah, 86 ini termasuk B, 91 termasuk A karena 90 sampai 100 ini termasuk A. Sementara nilai 67 ini termasuk D karena di bawahnya 70. Nah, oke. Jadi seperti ini nanti rumusnya. Bisa dilihat bahwa apabila C2 lebih besar atau sama dengan 90, maka hasilnya A. Oke ya. Tapi jika C2 ini lebih kecil daripada 90, dia akan langsung dilempar ke logika yang kedua. Langsung ke logika yang kedua. Oke, berarti logika pertama C2 lebih besar daripada 90. Kalau salah, akhirnya dilempar ke logika kedua. Di logika kedua, kalau lebih besar daripada 80 dan hasilnya kalau benar, B. Tetapi kalau hasilnya salah, dilempar ke logika ketiga. Di logika ketiga ini apakah lebih besar daripada 70? Kalau benar hasilnya C. Sementara kalau salah maka langsung hasilnya D.
Jadi di sini kita pakai 3 logika ya, berarti if berganda. Jadi kita pakai 3 if untuk menentukan grade nilai. Oke, mudah bukan tentang rumus if? Menurut saya rumus if ini adalah rumus yang paling seru untuk dipelajari karena banyak sekali kegunaannya untuk di perkantoran nanti. Oke, apabila ada pertanyaan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.